Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia yang luar biasa, sahabat dai selalu menyala. Perkenalkan, nama saya Arya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah penuh makna dan bermanfaat bagi kita semua, mengenai peran pemuda dalam berdakwah di era digital. Hadirin rahimakumullah, berbicara soal pemuda, pemuda merupakan sebuah aset yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Maju atau mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh peran generasi muda. Sebab sudah terbukti sejak zaman dahulu kala hingga sampai saat ini, bahkan sampai masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda sebagai tolak ukur dan tulang punggung suatu bangsa dan negara. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah seorang ulama, seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Ghalayyaini, beliau mengatakan, inna fi yadi syubani amrul umma wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tanganmulah wahai generasi muda terdapat urusan umat, dan pada kakimulah wahai generasi muda terdapat kehidupan umat. Dari makalah tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pemuda sebagai penentu ataupun tolak ukur kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Apalagi mereka yang hidup di era zaman sekarang, di era teknologi, pasti tidak dapat dipisahkan dari yang namanya media sosial. Hadirin rahimakumullah. Lalu berbicara mengenai transformasi dakwah di era milenial, di zaman sekarang, sistem dakwah yang digunakan sudah berpindah. Dari transformasi dakwah di era tradisional menuju era yang digital. Dari dakwah yang monoton menjadi dakwah yang asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari dakwah yang menegangkan menjadi dakwah yang menyenangkan. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan, di mana masih banyak media yang diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi, porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi. Bahkan media digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi. Jika hal ini terus dilakukan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang akan semakin terdegradasi. Sungguh begitu dahsyat perbedaan yang kita rasakan sekarang ini hadirin. Maka disinilah peran seorang pemuda dalam mengoptimalkan dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dengan cara berdakwah di media sosial. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayah sadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita semua diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan kebaikan. Bukan seorang pendai ataupun seorang pendakwah saja, akan tetapi seluruh umat muslim di dunia ini untuk menyebarkan kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik. Apabila terjadi perdebatan, maka debatlah dengan cara yang baik pula. Maka dari itu, wahai generasi muda, marilah kita bersama-sama mengoptimalkan dan memanfaatkan media sosial ini dengan sebagai cara berikut. Yang pertama, mengisi media sosial dengan konten-konten dakwah yang unik, asyik, dan menarik, sehingga banyak yang tertarik dalam ajaran Islam. Yang kedua, mengisi media sosial dengan konten-konten dakwah yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang menghadirkan rahmat bukan laknat, yang menyebarkan kebaikan bukan kejelekan, yang menginspirasi bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi. Lalu yang ketiga, marilah kita mengisi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah, ramah, dan menggugah, namun tetap berfaedah. Sehingga apa? Sehingga anak-anak yang kecanduan bermain game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang suka mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Hendak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah agama. Sungguh begitu dahsyat dakwah di era digital, hadirin. Maka dari itu, marilah kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar negara Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun, tayyibatun, warabun ghafur. Negara yang aman, tentram, dan damai. Serta bisa terciptanya ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, mohon dikembalikan. Akhir kata, hidup sendiri tanpa seorang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.